Ya, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu teman-teman semuanya. Selamat datang di Kombas Online Santo Benediktus. Dikarenakan host kita Ipen Jennifer mengalami gangguan koneksi, jadi aku bantu untuk nge-host dulu ya, sementara ya, sembari kita nunggu Ipen koneksinya kembali bagus. Buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung nih di Kombas Online Santo Benediktus, selamat datang dan salam kenal, namaku Queen. Dan aku akan nambel jadi host ya, sembari kita nunggu event dan kita hostnya udah balik nih. Oh, udah balik. Oke. Silakan Ipen. Oke, ini udah sampai mana ya kita tadi? Sampai gue baru say hi ke orang yang baru pertama kali join di Kombas malam ini. Oke, aku mau ngucapin selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali ikut Kombas Santo Benediktus. Mungkin sekarang kita bisa perkenalannya melalui via chat dulu. Bisa ditulis nama kalian, terus juga dari paroki mana, pekerjaan, dan juga tahu Kombas Santo Benediktus dari mana. Oke, sebelum kita mulai ke pengajaran, aku mau dengan judul apakah cara berdoa kita sudah tepat yang akan dibawakan oleh Father Kenny. Sebelum kita mulai, kita akan ada puji-pujian dari Santo Benedictus Voice dan juga akan dilanjutkan doa dengan Ci Ane. Jessica udah siap, Jess? Siap. Oke. Thank you, Ivan. Selamat malam. Tunggu sebentar agak feedback. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu, dan selamat datang di Santo Kombas Benediktus dan juga Father Kenny. Selamat malam. Sebelum kita mulai kombas pada malam hari ini, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Aku akan share screen. Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas bimbingan dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa pada saat ini kami dapat berkumpul bersama di Kombas Benediktus dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapa, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing, supaya kami dapat mengikuti Kombas malam ini dengan baik.
Buka hati kami, buka telinga kami, sehingga apa yang akan disampaikan oleh Father Kenny pada hari ini bisa benar-benar kami pahami dan kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Berkati Father Kenny yang akan membawakan pengajaran pada hari ini, supaya apa yang keluar dari mulut dan hatinya semuanya berasal daripadamu. Kami serahkan Kompas Malam ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu, ya Bapa, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan. Semua doa-doa ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, doakan kami selalu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you Ciana dan juga Benedictus Voice. Oke, aku mau menyapa sekali lagi, sudah ada 178 partisipan yang hadir pada malam ini. Untuk yang tadi mungkin belum dengar, kalau seandainya kalian baru pertama kali join Kombas Santo Benedictus, kita bisa kenalan dulu. Untuk sekarang mungkin via chat dulu ya. Bisa sebutin nama kalian, terus pekerjaan, dan juga dari paroki mana, dan juga tahu Kombas Santo Benedictus dari siapa. Oke. Oh ya, dan juga nanti kalau seandainya di tengah pengajaran ada pertanyaan, pertanyaannya bisa ditulis dulu di kolom chat, nanti setelah sesi pengajaran, baru kita akan buka sesi tanya-jawab. Oke. Father Kenny udah siap? Udah dong. Oke. Oke. Saya share screen ya sebentar. Oke. Selamat malam ya teman-teman. Ini lumayan banyak yang bisa join. Puji Tuhan ya. Semoga juga teman-teman sehat karena saya makin banyak dengar hal-hal yang kurang baik hari-hari ini. Ya, termasuk beberapa saudara saya terdampak juga ya oleh virus ini. Dan saya juga tahu teman-teman ada yang punya mungkin ya orang di rumah atau saudara atau teman-teman yang juga baru ketahuan positif ya. Semoga kita bisa menghadapi situasi ini dengan baik. Saya termasuk yang cukup lelah ya, jujur aja dengan keadaan seperti ini. Saya juga yakin teman-teman semua capek dan pengen kembali ke keadaan yang normal. Tapi ya kita mau gimana lagi? Jadi kita hanya bisa berdoa ya sesuai dengan tema hari ini dan juga mengisi waktu sebaik mungkin. Ya nggak ada pilihan lain. Kalau saya mau mengeluh setiap hari ya bisa aja sih, tapi kayaknya bisa bikin imun turun ya. Jadi kita hari ini mau sedikit mempertimbangkan tema yang berhubungan dengan doa. Nah, ada satu kata-kata yang saya suka dari Fulton Sheen ya, teman-teman juga kenal Fulton Sheen. Dia bilang banyak sekali ya kongres atau konferensi yang dihadiri oleh banyak dokter. Ya. Biasanya setelah konferensi itu mereka keluar dengan kesimpulan bahwa mereka harus mempopulerkan hidup sehat, ya, atau mereka sendiri harus hidup lebih sehat. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang punya langkah konkret ya, bagaimana mereka bisa hidup lebih sehat. Nah, ini hal yang sama seperti ini juga seringkali terjadi pada kita. Ya, jadi kita kadang baca buku atau datang ke sesi seperti ini, ya. Lalu kita punya niat yang agak-agak kabur, abu-abu, bahwa aku harus menjadi murid Kristus yang lebih baik. Ya, aku mau menjadi orang Kristiani yang lebih baik. Tapi nggak ada langkah konkret yang aku ambil. Benar ya? Nggak tahu teman-teman pernah merasakan hal itu nggak? Atau kita ikut retret, ya, ikut kelas pengajaran, lalu kita punya ide, ya, punya mungkin niat agak umum bahwa aku mau jadi orang yang lebih baik, tapi nggak ada langkah konkret yang kita ambil. Nah, hari ini akan berbeda ya, dengan bantuan Tuhan. Ya, saya mau ajak teman-teman untuk ambil langkah yang sungguh-sungguh konkret, bahwa kita mau membuat hidup doa kita lebih baik lagi. Nah, caranya gimana? Oke, pertama-tama kita mau lihat dulu bahwa ternyata doa itu adalah respon kita terhadap kasih Allah. Jadi Allah kan mengasihi kita. Ya, itu sesuatu yang udah tertanam dan kita tahu ya. Meskipun kadang kita lupa atau kita nggak sadar bahwa sungguh-sungguh ini dalam orang ini atau dalam kejadian ini ada kasih Allah. Oke. Jadi kasih Allah itu kepada kita sungguh besar dan kita mau membalasnya dengan apa? Oke. Dengan mentaati
perintah-perintahnya misalnya. Nah, kita tahu ya, bagaimana sih cara mengasihi Allah. Nah, pertama-tama ada yang namanya keadilan. Ya, ini keadilan. Di Katekismus dijelaskan bahwa, oh ya, sikap adil itu bukan hanya kepada sesama, tapi juga ada keadilan yang kita tunjukkan kepada Allah. Ya, apa sih itu keadilan? Nah, keadilan itu kita pahami, ngapa ya, saya jawab, mungkin kalau saya lempar nanti banyak yang ini. Kalau keadilan itu sesuatu yang, jadi saya mau memberikan apa yang menjadi hakmu. Ya, itu definisi keadilan. Misalnya kalau saya hutang 50.000 ke Akui, ya, berarti saya harus kembalikan 50.000 itu supaya saya menjadi orang yang adil. Itu belum cinta kasih ya, belum cinta kasih. Cinta kasih itu di atas keadilan tapi menuntut keadilan. Oke. Nah, dalam hubungan kita kepada Allah ada bentuk keadilan yang khusus yang namanya adalah agama. Ya, agama. Kita tahu ya benar agama memang kumpulan manusia ya. Lalu ada ajaran iman dan moral dan sebagainya, ada ibadat, betul. Tapi agama juga adalah sebuah kebiasaan, ya, kebiasaan keutamaan yang isinya adalah aku memberikan sesuatu yang menjadi hak Allah dari diriku. Apa itu? Ya penghormatan, adorasi dan terutama doa. Ya, doa itu bentuk ya Allah punya hak ya, bahwa aku berdoa. Nah, itu namanya aku beragama. Ya, aku hidup beragama itu, aku memberikan apa yang menjadi hak Allah sebagai pencipta dan asal mula segala sesuatu, termasuk hidupku sendiri. Oke, sampai sini. Nah, maka itu Yesus jelas sekali dalam ajarannya tentang doa. Ya, dia bilang, berdoa senantiasa. Ya. Jangan berputus semangat. Ya. Jadi, berdoa senantiasa. Nah, doa itu kadang kita juga punya ide yang agak umum ya, tentang doa, tapi kita nggak tahu apa itu doa. Jadi banyak orang bilang ke saya misalnya, oh, aku bingung nih gimana sih hidup doaku dan sebagainya, tapi ya itu sesuatu yang masih kabur dalam pikirannya. Nah, kita mau terangkan hari ini ya. Doa itu kata masih katekismus ya, doa itu mengangkat pikiran. Sesuatu yang kesannya simple ya. Jadi memang pengertiannya itu ya kita angkat pikiran kita kepada Allah. Maksudnya ya aku berpikir tentang Allah, ya tentang Allah, berbicara kepada Allah. Dalam apa? Dalam puji-pujian, ya, dalam ucapan syukur, dalam aku minta ya mendoakan orang lain, intercession itu artinya itu, dan juga aku minta kebutuhan-kebutuhanku sendiri, ya, kesulitan, sakit dan sebagainya. Itu doa sederhana. Oke, pertanyaannya adalah gimana sih caranya berdoa senantiasa? Ya, apakah kalau aku lagi ngomong sekarang aku harus berdoa juga, atau waktu lagi baca buku harus berdoa, ya? Sambil kerja sambil doa juga? Waduh, nggak konsen tuh kayaknya ya. Nah, gimana sih caranya bisa berdoa senantiasa? Oke, nah seperti dalam banyak hal dalam hidup manusia, ya, supaya kita bisa melakukan sesuatu secara baik dan terus-menerus, kita butuh yang namanya kebiasaan. Kebiasaan, habits. Ya. Nah, kebiasaan itu sesuatu yang menyempurnakan kemampuanku sebagai manusia. Nah, manusia itu punya banyak kemampuan. Ya. Contoh, ini tadi definisinya. Ya. Contohnya misalnya, aku punya kemampuan untuk membangun meja atau kursi kalau aku tukang kayu. Ya. Jadi, seorang tukang kayu punya kemampuan untuk membuat sesuatu. Nah, kebiasaannya itu adalah kemampuan yang membuat dia semakin baik dalam membuat kursi atau mebel lainnya. Nah, kalau buat seorang dokter, habit atau kebiasaan yang membuat dia menjadi seorang dokter yang semakin sempurna adalah pengetahuan, ya, pengetahuan yang terus diupdate, ya, misalnya. Nah, sama dengan manusia secara umum. Ya, misalnya kita punya kemampuan untuk berpikir. Ini kita sedikit bedah dulu ya. Apa sih itu kebiasaan yang nanti membantu kita untuk membangun kebiasaan dalam berdoa. Nah, manusia itu punya kemampuan, untuk berpikir. Oke, kita bisa berpikir banyak hal. Ya. Banyak hal yang kita bisa tahu hanya dengan kemampuan kita sebagai manusia. Nah, tapi ada sebuah kebiasaan ya, atau sebuah keutamaan yang datang dari Allah yang namanya adalah iman. Nah, iman itu memampukan ya,
akal budi manusia untuk mengetahui hal-hal yang dengan kemampuannya sendiri dia tidak bisa tahu. Misalnya apa? Misalnya pengetahuan akan Allah Tritunggal. Jadi, aku punya kebiasaan, dan kebiasaan itu membuat aku mampu melakukan sesuatu yang kalau aku hanya mengandalkan kemampuanku, aku nggak bisa. Ini kebiasaan. Nah, sama halnya dalam kehidupan doa. Kita butuh kebiasaan-kebiasaan. Oke. Nah, kebiasaan apa? Nah, supaya gampang ingatnya, saya beri nama 7 Habits. Ya. Kita semua tahu buku yang udah keluar bertahun-tahun lalu ya, dari Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People. Tapi ini kita ganti aja sedikit jadi 7 Habits of Highly Effective Disciples. Okay? Murid-murid Tuhan yang efektif, yang bisa membuat perubahan dalam hidup orang lain, dalam hidup sendiri, itu perlu punya 7 kebiasaan berdoa ini. Oke? Nah, ekspresi ini bukan dari saya, lalu daftar ke-7 kebiasaan ini juga bukan dari saya. Tapi ini adalah kebiasaan doa yang berasal dari tradisi Kristiani yang kita tahu berabad-abad lamanya, dan santa-santa melakukannya. Jadi, kalau aku mau berdoa, aku bisa dibantu oleh 7 kebiasaan berdoa ini yang udah teruji. Ya. Jadi, dalam hidup santo dan santa. Apa aja sih ke-7 kebiasaan itu? Langsung aja ya, tanpa berlama-lama. Ya. Jadi, ini sangat practical ya buat kita semua. Nanti, mungkin sekarang coba saya kasih satu pertanyaan ke teman-teman ya, supaya sedikit direnungkan dulu. Ya. Coba, seperti apa sih sekarang kehidupan doaku? Maksudnya, jadi apa aja yang aku doakan setiap hari? Ya. Gimana sih ya, percakapanku dengan Tuhan? Ya, setiap hari, apa yang aku doakan? Apa isinya? Nanti pelan-pelan kita lihat ke-7 kebiasaan ini, kita coba lihat ya, gimana kita bisa bertumbuh dalam hidup doa. Oke, 7 itu adalah pertama, ya, persembahan pagi. Persembahan pagi. Nanti kita masuk ke satu-satu ya. Pertama, persembahan pagi. Kedua adalah doa hening. 3, misa kudus. Ini harus disesuaikan ya, sesuai dengan keadaan sekarang. Sedihnya. Lalu keempat, bacaan rohani. Bacaan itu termasuk doa ya? Iya. Termasuk bagian dari hidup doa. Lalu rosario, malaikat Tuhan, dan pemeriksaan batin. Nah, 7 kebiasaan ini saling melengkapi. Ya. Jadi, memang sebaiknya 7-7-nya kita praktekkan setiap hari. Ya. Mereka saling menguatkan dan membentuk satu kesatuan. Ya. Jadi, nggak cukup misalnya, aku misa kudus saja. Misa kudus harus dipersiapkan dengan doa hening. Doa hening isinya apa? Supaya aku bisa punya topik pembicaraan dengan Tuhan, aku butuh bacaan rohani. Dan sebagainya. Jadi semuanya ini saling melengkapi. Dan aku nggak bisa mempraktekkan ke-7 kebiasaan ini kalau aku nggak menghidupi misalnya persembahan pagi. Ya. Karena itu merupakan kemenangan pertama di pagi hari. Ya. Kita lihat langsung ya. Oke, ini 7-7-nya. Mungkin ada yang udah catat. Nanti kita bisa balik lagi. Oke. Kebiasaan yang pertama adalah persembahan pagi. Kita pernah dengar hal ini. Ya. Mungkin kalau di paroki dulu, ya, kalau pas ada misa harian, sebelum mulai misa ada doa persembahan pagi dulu, mungkin ya, di beberapa paroki, saya tahu. Nah, apa itu persembahan pagi? Persembahan pagi adalah, ya, persembahan pagi. Jadi, aku mempersembahkan seluruh hari itu kepada Tuhan. Oke, caranya gimana? Caranya adalah, ya, kita bangun pagi. Ya, bangun pagi, ya, kata santa-santa sih, tepat waktu, ya. Tepat waktu. Jadi, misalnya kalau udah set, oke, mau bangun jam 6, aku bangun jam 6, tepat waktu ya, mengalahkan keinginan untuk ya sebentar lagi ya diranjang 5 menit di snooze ya, itu di snooze. Jangan ya, kita bangun, kita kalahkan ujian atau cobaan pertama di pagi hari. Lalu kita berlutut dan kita mempersembahkan hari itu kepada Tuhan. Kita mengatakan apapun ya, jadi doanya terserah, bisa dikarang sendiri, bisa pakai doa yang udah ada di buku doa apapun ya. Bisa ya hening. Tapi kita tahu bahwa aku mau supaya segala sesuatu yang aku katakan, aku lakukan di hari itu diperuntukkan kepada Tuhan. Ya, itu namanya persembahan pagi.
Nah, ada satu kutipan ini, tapi masih dalam bahasa Inggris, nggak apa-apa. Jadi Santo Jose Maria mengatakan bahwa ya tadi udah kita bahas sama-sama, ya. Kalahkan keinginan untuk tetap diranjang. Ya. Jadi kalahkan dirimu sendiri setiap hari dari momen yang pertama. Ya. Bangun tepat waktu pada jam yang sama setiap hari katanya ya. Wah ini nggak gampang ya ini. Tanpa ya membiarkan dirimu dikalahkan 1 menit pun ya, oleh kemalasan. Kalau kamu berhasil mengalahkan itu di pagi hari, kamu seakan-akan segala sesuatu dipermudah bagi kita. Ya. Bayangkan bangun pagi itu sebagai ya pertarungan pertama dalam hidup rohani kita. Ya. Kemalasan itu kebiasaan buruk ya yang merusak hidup rohani. Nah, kalau kita bisa mengalahkan musuh yang pertama, kita lebih mampu lagi, lebih kuat lagi, ya moral kita lebih tinggi untuk mengalahkan musuh-musuh yang lain. Ya. Jangankan, males ya, misa kudus, males doa rosario, males untuk ya berbuat baik kepada orang lain. Ya nggak heran, karena di pertarungan pertama aja aku udah males. Ya. Jadi sepanjang hari itu dibawa, ya dipengaruhi oleh kemalasan. Lain kalau kita menang. Ya, kalau kita menang itu lain ceritanya. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua itu doa hening. Ya, doa hening. Doa hening ini saya kasih itu 15 menit, ya 15 menit. Kalau yang tadi yang pertama mas bentar banget ya, 1 menit cukup. Ini 15 menit minimal, ya, 15 menit minimal. Doa hening, oke, doa hening itu berarti dibedakan dari doa yang udah ada rumusannya. Kalau doa yang udah ada rumusannya, misalnya doa Salam Maria, doa Bapa Kami, ya, itu doa-doa yang sudah ada rumusannya. Ini doa hening. Nah, dalam doa hening, apa yang aku lakukan? Seperti tadi definisi doa. Definisi doa, memuji Tuhan, mengucap syukur, bercakap-cakap dengan Tuhan seperti kamu bercakap-cakap dengan seorang teman. Tadi ya Oma Margareta, jadi cucunya Oma Margareta itu teman baik saya dari sekolah ya. Jadi kita tiap kali saya pulang saya mau ketemu dia. Jadi, namanya Dani, mungkin teman-teman ada yang kenal. Nah, sama kita semua punya teman ya, dan kita pengen ketemu ya, karena persahabatan itu didasarkan pada waktu, ya, pada ya kumpul sama-sama, ya, menghabiskan waktu bersama-sama. Ya, makanya ini nggak bisa ketemu ini sangat bertentangan dengan kodrat kita sebagai manusia, ya, sebagai makhluk sosial. Ini sangat menyakitkan ya, keadaan seperti ini. Jadi kita mau kumpul supaya persahabatan semakin mendalam. Nah, sama dengan Tuhan. Ya. Dengan Allah, kita juga mau punya persahabatan yang lebih mendalam. Nah, supaya itu bisa terjadi, aku harus menyempatkan waktu setiap hari untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya. Nah, percakapannya bisa isinya macam-macam. Jadi, kebahagiaan, kesedihan. Ya. Bisa kita ambil sedikit ya, kejadian dalam Injil, lalu kita renungkan, kita tanya Tuhan, Tuhan, apa sih yang kamu mau dalam hariku? Ya, apa sih pesan dalam Injil ini yang bisa berguna bagi hidupku dan sebagainya. Oke. Itu doa hening. Nah, kenapa ini saya bilang 15 menit? Karena ya ada satu ini kutipan lagi dari Santo Santa. Jadi saya coba cari kutipan Santo Santa supaya kita tahu bahwa ini hidup Santo Santa ya seperti ini. Nah, Santa Teresa bilang barang siapa tidak berdoa ya, tidak membutuhkan iblis untuk mencobainya. Ya. Sekali lagi ya, barang siapa tidak berdoa tidak membutuhkan iblis untuk mencobainya. Maksudnya apa? Kalau kamu nggak berdoa, iblis nggak perlu buang waktu untuk mencobai kamu. Karena dengan sendirinya, kamu udah sangat lemah dan kamu akan jatuh sendiri tanpa harus didorong oleh iblis. Ya. Nah, sebaliknya, barang siapa yang berdoa, meskipun hanya 15 menit, ya, 1/4 jam, setiap hari, pasti akan diselamatkan. Nah, makanya patokan 15 menit itu patokan yang bagus bagi kita untuk memulai. Ya, nanti pelan-pelan ditambah setengah jam, 45 menit, ya, 1 jam. Okay? Nah, tapi coba, aku masa sih nggak punya 15 menit buat Tuhan, ya, bercakap-cakap pasti punya kalau ada usaha. Okay? Lalu, misa kudus, ini nggak perlu banyak penjelasan. Ya. Dan dalam keadaan seperti ini, ya gimana ya? Okay. Misa online itu nggak bisa menggantikan kehadiran fisik dalam misa, ya tapi bisa jadi bantuan yang efektif ya supaya kita nggak lupa sama Tuhan di masa-masa seperti ini. Ya, jadi coba deh sempatkan waktu gitu ya.
Misa Kudus harian itu 30 menit. Ya. 30 menit. Nanti kalau semuanya udah normal lagi, kita berusaha untuk datang. Ya. Waktu saya masih di paroki, ya, saya di paroki 1 tahun ya, cuma 1 tahun di Surabaya, Santo Yakobus, Citraland. Di sana ada beberapa anak sekolah yang datang misa pagi. Ya. Ada satu yang selalu bantu jadi misdinar, lalu ada satu lagi yang biasa datang kadang-kadang ya sama orang tuanya. Jadi mereka datang misa ya, pakai seragam, lalu di atasnya pakai baju misdinar. Ya. Setelah itu mereka ke sekolah. Ya. Saya sangat kagum dengan orang-orang seperti mereka. Ya. Ini anak-anak yang satu SD, satu SMP. Ya. Mereka mau ya datang misa pagi setiap hari. Ya, lalu pergi ke sekolah. Ya, betapa itu merupakan kesaksian yang bagus buat teman-temannya, ya, dan juga buat orang tuanya terutama, ya, yang nganter tiap hari. Ya. Orang tuanya jadi ikut misa, ya mau nggak mau, mungkin kalau awalnya males, tapi lama-lama jadi rajin, ya, satu keluarga. Oke. 4. Ya, 4. Kita udah lihat 3 ya. Oke, udah lihat 3 kebiasaan. Ini yang keempat. Ini bacaan rohani. Nah, oke, baca rohani ini bisa dilakukan selama 15 menit. Ya. Apa sih isinya dan kenapa ini penting? Ya, kenapa ini penting? Karena bacaan rohani itu sudah menelurkan, ya, sudah melahirkan banyak santo-santa. Kita tahu misalnya cerita dari Santo Ignatius dari Loyola. Ya, dia dulu prajurit di Pamplona, tempat saya sekolah. Lucunya ya dulu dia di sana jadi prajurit. Lalu dia jatuh dalam pertarungan. Dan dia masuk rumah sakit, dan di rumah sakit dia baca buku tentang hidup Kristus. Ya, di sanalah dia mulai, oh ya, aku harus bertobat. Ya, dia mulai bertobat. Dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ya, lalu dia ya, mendirikan Ordo Yesuit. Oke, baca rohani itu penting dan sudah melahirkan banyak santo dan santa. Ya, belum lagi misalnya Edith Stein. Juga seperti itu. Dia baca buku rohani, lalu dia diubahkan hidupnya. Nah, kita juga mau baca bacaan rohani. Nah, apa sih isinya dari bacaan rohani? Isinya biasanya adalah Perjanjian Baru plus buku rohani. Ya, Perjanjian Baru plus buku rohani. Nah, itu udah total 15 menit loh ya. Jadi kadang banyak orang bilang, aduh, susah ya baca Alkitab setiap hari. Saya selalu bilang, kamu gimana bacanya? Oh, dia bilang, aku mau baca tiap hari 1 bab ya, atau 2 bab. Ya jelas saja susah. Ya. Karena nggak setiap hari kita punya waktu untuk 1 bab. Dan 1 bab itu relatif. Ya. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek. Kadang kalau yang panjang kita nggak punya waktu. Ya. Nah, lain halnya kalau kita jangan pakai patokan babnya, tapi pakai patokan waktu. Ya. Oh ya, aku mau baca buku rohani 15 menit. Nah, isinya itu tadi saya bilang Perjanjian Baru, nah itu terserah ya proporsinya berapa, mau 5, 10, ya, 5 Perjanjian Baru, 10 buku rohani, atau 8 Perjanjian Baru, 7 buku rohani, terserah. Ya. Bersihin dulu belum ke buang. Tapi kita ya sempatkan waktu untuk baca Perjanjian Baru. Jadi Injil sampai Wahyu, lalu balik lagi Injil. Perjanjian Lama, oke, penting juga, tapi nanti aja, ya, nanti kapan-kapan kalau ada waktu, atau sebagai bagian dari bacaan rohani, ya, buku rohani. Tapi Perjanjian Baru itu penting untuk kita ulang terus. Kenapa? Karena kita mau ya, punya hidup Kristus seperti film dalam pikiran kita. Ya, saya punya teman yang hafal dialog satu film, ya, ada satu film tentang Santo Thomas More, ya, Thomas More. Teman saya ini hafal dialog dalam film ini. Dia hafal, ya, hafal luar kepala. Karena dia udah lihat berkali-kali filmnya. Nah, kita juga mau punya hidup Yesus, ya. Hidup Yesus itu dirangkum dalam Injil dan ajaran Yesus dirangkum dalam surat Rasul Paulus, ya, Perjanjian Baru intinya. Nah, kita mau punya semuanya itu seperti film dalam pikiran kita. Jadi kalau aku lagi kesulitan, aku lagi dalam cobaan, aku bisa tutup mata, nggak perlu ambil buku, dan bisa membayangkan hidup Yesus. Nah, lalu yang kedua adalah bacaan rohani, buku rohani. Ya, Perjanjian Baru plus buku rohani. Buku apa? Ya, banyak buku rohani. Ya, bisa hidup santa-santa, bisa ajaran gereja, katekismus, tulisan Bapak Paus, dan sebagainya. Ya, ini saya lagi baca apa ya? Saya lagi baca ini tentang Allah Pencipta. Ya, Allah Pencipta. Santo Thomas.
Nah, kita bisa pilih banyak buku. Nah, ada satu website yang bisa menolong, yaitu ini. Ini lumayan membantu ya. Ini The Libris. Website ini mengandung rekomendasi buku. Ya. Jadi kalau mau tahu, buku ini bagus nggak ya? Kan aku belum baca, temanku belum baca. Ya. Bisa lihat di website ini. Nah, sebaiknya untuk baca rohani itu kita tanya, ya, kita minta pendapat ke, ya, kalau kita punya pembimbing rohani atau punya orang yang kita tuakan ya gitu dalam hal-hal rohani, kita bisa tanya, menurutmu ya, menurut tante, om, bapak ya, cici atau apa, ini buku ini cocok nggak ya untuk hidupku sekarang ya? Karena dalam hidup rohani kita mau baca sesuatu yang berguna ya bagi hidup kita. Oke. Lalu rosario. Oke, rosario. Rosario setiap hari ya, setiap hari. Banyak orang bilang, aduh, bosen, ya, bosen. Jadi atau ngantuk, ada yang bilang ngantuk. Kalau ngantuk, solusinya gampang banget, jangan duduk. Oke, jangan duduk. Bisa sambil berdiri, sambil jalan ke sana kemari, ya. Jangan duduk, duduk ngantuk, ya, duduk memang ngantuk. Nah, ada yang bilang bosen. Lalu saya selalu bilang kalau orang bilang bosen, rosario, yang bosen kamu kan, iya. Tapi rosario itu bukan buat kamu, ya. Tapi untuk Bunda Maria. Ya. Lihatlah rosario sebagai, oh ya, aku mau memberikan bunga, ya, serangkai bunga. Rosario itu kan rosarium, ya, itu artinya rangkaian bunga. Ya kan? Kalau kita perhatiin rosario kita, itu bulat-bulatnya itu biasanya diukir bunga. Ya. Ada beberapa yang seperti itu. Nah, rosario itu rangkaian bunga yang mau kita persembahkan kepada Bunda Maria. Okay? Jadi bukan tentang kamu, ya. Jadi aku nggak nanya kamu bosan atau enggak, ya. Karena aku setiap kali Bunda Maria menampakkan diri, ya, kita tahu misalnya di Fatima yang udah jelas, ya Lourdes, dia selalu bilang bahwa dia suka dengan doa rosario setiap kali. Ya. Jadi oh ya, aku mau memberikan rangkaian bunga kepada Bunda Maria, makanya aku berdoa rosario. Ya. Dan lebih dari itu, dengan berdoa rosario kita merenungkan hidup Yesus dan Bunda Maria, ya. Muter, ya, dari Yesus dikandung, ya, Maria menerima kabar gembira sampai Maria diangkat ke surga, ya, dan diberi mahkota. Okay? Itu terus diputer, ya, setiap hari. Ada seorang santo yang mempopulerkan doa rosario, namanya Santo Luis Grignon de Montfort. Ini dia berkata-kata ke anak-anak, ini ya, little friends di sini anak-anak. Dia bilang, rosebud, ya, bunga-bunga ini yang indah ini adalah untuk kamu, ya, rosario. Lalu dia bilang, pastinya ya terlalu berlebihan kalau saya minta ke kamu untuk berdoa 15 misteri. Bayangkan. Apa maksudnya? Saint Louis Grignon de Montfort itu biasanya berdoa 3 rosario. Ya. Kan satu rosario itu ada 5 misteri. Ya. Kalau 15 berarti dia doain 3, ya, setiap hari. Ya, peristiwa gembira, peristiwa sedih, dan peristiwa mulia. Waktu itu peristiwa terang belum ada. Ya, peristiwa terang ditambah oleh Yohanes Paulus II. Nah, jadi Santo Luis Grignon de Montfort itu mendoakan 3 kali rosario. Nah, dia bilang ke anak-anak, kamu nggak usah deh berdoa 3 kali. Kamu doa 1 kali aja. Jadi 5 misteri. Ya, 1 peristiwa. Ya. Nah, anggaplah kita semua anak-anak. Ya, jadi Santo Luis Grignon de Montfort berbicara kepada kita, kamu berdoa 1 aja ya. Nggak perlu 3. Wah, 3 kita, wah, banyak amat ya. Dia bilang, nggak usah 3. Berdoalah 1 kali rosario. Ya. 5 misteri. Oke. Lalu ada 2 malaikat Tuhan, ini kita kenal semua ya. Ini tradisinya berbeda-beda ya tiap negara, tapi yang pasti adalah yang universal adalah jam 12 ya. Kalau di Indonesia kita tambah jam 6 pagi, jam 6 sore, itu bagus juga ya. Nah, tapi minimal jam 12. Kita ingat bahwa sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita, dan kita berdoa 3 kali salam Maria. Oke. Nah, malaikat Tuhan ini wah ya udah doa yang udah lama dari abad ke-11 ya. Dan ini menolong kita untuk memusatkan diri lagi kepada Tuhan. Ya, jadi pagi-pagi kita kerja macam-macam ya. Lalu kita mau ya, kita ambil sebentar ya, pause, berhenti sejenak, lalu kita ingat lagi bahwa hari ini sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah doa malaikat Tuhan. Dan ini juga adalah kesempatan yang tepat untuk ya, mewartakan Injil, mewartakan
iman kita sebagai orang-orang Kristiani. Kalau lagi sama teman-teman misalnya, lagi sama teman-teman ngumpul, lalu kita tahu mereka adalah orang-orang Katolik, dan tiba-tiba pas jam 12, ya, alarm kita bunyi, ya, di HP saya biasanya keluar sesuatu. Ya. Nah, kita bisa ajak mereka, gimana kalau kita berdoa malaikat Tuhan, ya, sama-sama. Ya, itu kita memberikan kesaksian bahwa, oh ya, penting ya doa. Ya. Penting ya Tuhan dalam hidup sehari-hari. Oke? Ini malaikat Tuhan. Dan terakhir, ini kebiasaan yang ketujuh adalah pemeriksaan batin. Pemeriksaan batin. Apa sih pemeriksaan batin? Nah, Santo Josemaria membandingkannya dengan pembukuan. Ya, kalau teman-teman ada yang punya usaha, ya, atau orang tuanya punya usaha, kalau ada usaha berarti harus ada pembukuan. Ya. Mana pengeluarannya, mana pemasukannya, untungnya berapa, ruginya berapa setiap hari. Nah, Santo Josemaria membandingkan pemeriksaan batin dengan pembukuan dalam usaha. Ya. Dia bilang, oke, pemeriksaan batin ini tugas sehari-hari, ya, pembukuan, yang nggak pernah diabaikan oleh mereka yang punya usaha. Nah, apakah ada usaha yang lebih penting atau yang lebih berharga dari usaha hidup abadi? Dia bilang, ya, nggak ada. Nah, kita semua berusaha ya untuk hidup bersama dengan Allah selama-lamanya, ya, sampai ke surga. Nah, itu usaha yang lebih besar dari segala usaha. Nah, maka itu kita mau punya pembukuan. Nah, seperti apa sih pemeriksaan batin? Ini saya ada lebih banyak penjelasan sedikit ya. Nah, pemeriksaan batin itu, oh ya, pertama-tama kita minta bantuan Roh Kudus ya supaya kita diterangi, ya. Kita tahu ya seperti apa sih aku hari ini. Oke. Nah, kita ambil sejenak, ini 2 menit cukup, ya, 2 menit cukup untuk pemeriksaan batin. Lalu kita bertanya kepada diri kita sendiri. Misalnya, oh, apakah aku bersikap sebagai anak Allah hari itu? Ya, ini malam-malam ya biasanya setelah hari berakhir, misalnya habis sesi ini ya, habis kita ketemuan ini, kita ambil 2 menit aja ya untuk bertanya kepada diri kita, apakah aku sudah bersikap sebagai anak Allah? Lalu ini, apakah aku menghidupi ya kebiasaan rohaniku? Misalnya kita udah ya, ada 7 kebiasaan ini, lalu kita ya punya niat untuk mempraktikkan beberapa ya atau semuanya. Nah, gimana sih hari itu? Aduh, aku lupa doa hening misalnya. Ya. Atau tadi misa aku terburu-buru, ya. Nggak konsen. Ya. Nah, kita bisa juga bertanya, oh, bagaimana aku berusaha untuk ya memperbaiki diriku dalam hal ini dan hal itu. Misalnya aku kok suka marah ya, atau suka berbohong kecil di sana sini ya, atau suka malas ya. Gimana aku bercoba untuk memperbaiki hidupku dalam hal itu. Oke, lalu apa sih hal-hal yang belum aku lakukan dengan baik ya, dan apa hal yang sudah aku lakukan dengan baik supaya besok aku ulang ya. Dan aku bisa bersyukur kepada Tuhan. Intinya apa? Ini bukan introspeksi, ya, introspeksi yang ya, membuat kita gelisah gitu ya, bukan. Ya. Pemeriksaan batin itu adalah aku mau mengucap syukur, ya, aku mau berterima kasih dan aku mau memohon bantuan Allah untuk hari berikutnya. Ya. Gimana sih supaya aku bisa jadi orang lebih baik? Kalau aku nggak pernah memeriksa batin, ya pastinya, ya, misalnya pengakuan dosa kita ya jadi susah. Ya. Karena aku nggak tahu aku dosa apa ya, nggak tahu, ya. Nggak pernah membukukan, ya, nggak pernah tahu rugi di mana. Oke, ini bagian terakhir dari sesi ini ya. Apa sih kesulitan untuk mempraktekkan ke-7 kebiasaan ini? Ya, biasanya ada beberapa orang protes gitu ya. Apa sih protesnya? Ya. Protes pertama ya atau kesulitan yang pertama yang paling sering diajukan adalah oke. Nah, waktu untuk melakukan ke-7 kebiasaan ini. Ya. Pertama-tama kenapa nggak mungkin? Pertama-tama karena oh iya, berapa banyak tuh waktu yang kamu habiskan, ya, kamu buang untuk hal-hal yang kurang perlu. Ya, berapa banyak? Misalnya ya, nonton YouTube, ya, YouTube ya, sedikit mah nggak apa-apa, ya. Tapi kalau 1 jam, ya, terus diklik video berikutnya, diklik, ya, atau scrolling media sosial kelamaan, ya.
Atau ya, membuang waktu untuk hal yang lain yang nggak perlu. Ya. Berapa banyak? Kalau ditambah-tambah, itu bisa digunakan untuk, ya, misalnya doa hening. Ya. Oh ya, daripada denger radio di mobil yang makin pusing, beritanya semuanya COVID, ya. Mendingan aku doa rosario di mobil. Ya, dapat 25 menit, ya, rosario. Lalu kalau aku bangun setengah jam lebih awal, aku bisa ikut misa pagi. Coba aku bangun setengah jam lebih awal. Dan tidur setengah jam lebih awal, ya, dan bangun tepat waktu, misalnya. Ya. Selalu ada aja ya, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menyelipkan 7 kebiasaan itu dalam hidup kita sehari-hari. Lalu alasan kedua kenapa nggak mungkin kita nggak punya waktu adalah semakin kita sibuk, semakin kita butuh berdoa. Okay. Nah, Bunda Teresa, kita ada satu episode yang selalu saya ingat. Ya. Jadi suatu hari, 2 orang suster dari Bunda Teresa yang menghampiri Bunda Teresa. Ya, kita tahu dia punya kelompok, ya, Missionaries of Charity, yang mereka melayani orang-orang miskin. 2 orang susternya datang ke dia, mereka bilang, Bunda Teresa, ya, ada banyak sekali orang miskin yang harus kami layani, dan kami nggak sempat untuk adorasi 2 jam. Ya, kita tahu suster-suster Bunda Teresa itu adorasi setiap hari, ya, 2 jam. Lalu Bunda Teresa dengan santai bilang, oh kamu sibuk ya, ada banyak orang miskin yang perlu kamu layani, maka kamu perlu berdoa 4 jam. Ya. Bukannya dikurangi, malah ditambah. Ya, kamu perlu adorasi 4 jam, katanya. Okay. Nah, semakin kita sibuk dan punya banyak kerjaan, ya, semakin kita butuh bantuan Tuhan. Oke, bukan sebaliknya. Nah, masa sih untuk Tuhan kita nggak punya 1 jam 30 menit? Kayaknya nggak mungkin. Ya, kayaknya nggak mungkin. Oke, kedua, ya, bantahan kedua adalah ini terlalu susah. Ya. Oke, mungkin ada yang bilang, loh, hidup doaku masih belum stabil, aku bingung mau doa apa. Tiba-tiba harus mempraktekkan 7 kebiasaan. Waduh, terlalu susah kayaknya. Ya. Nah, kuncinya adalah bukan langsung memasukkan ke 7 kebiasaan itu dalam hidup kita, tapi sedikit-sedikit. Ya. Jadi baby steps, ya. Step by step. Aku masukin 1 bulan ini, ya. Lalu 2 bulan lagi aku masukin 2, ya. Lalu 3, lalu ke-4, ke-5, dan sebagainya. Nah, ini juga kesempatan bagi saya untuk mengatakan bahwa dalam hidup rohani, ya, dalam hidup kita semua, ya, bukan cuma para imam atau, ya, tapi semuanya, ya, yang punya keluarga, yang di rumah, yang kerja, ya, kita butuh bantuan dalam hidup rohani. Ya, kita butuh bimbingan. Nah, kita butuh punya orang yang bisa kita tanyai tentang hal-hal rohani. Ya. Ada keraguan-raguan misalnya, ada kesulitan, ya, ada yang mau kita konsultasikan. Kita perlu punya, ya, apa ya, rujukan. Ya, kita punya teman, ya, kita punya orang yang mungkin sedikit lebih tua. Ya. Kita bisa tanyain, buku apa sih yang cocok buat hidupku sekarang, ya? Pasti di grup band ini ada beberapa orang yang bisa kita tanyain gitu ya. Nah, kita butuh itu. Ya, kita butuh membuka diri kita supaya kita bisa dibantu dalam hidup rohani. Kita tahu misalnya para petenis, ya, tapi semuanya, ya, semua olahraga itu, ya, para petenis itu punya pelatih. Ya. Rafael Nadal itu punya pelatih, ya, pamannya sendiri. Jadi nggak ada yang bilang, oh aku udah juara dunia, ya, aku nggak butuh pelatih. Nggak ada, tetap butuh pelatih. Ya. Nah, begitu juga kita dalam hidup rohani. Nggak ada yang bisa bilang, oh aku cukup, ya, aku tahu diriku sendiri dan aku bisa menentukan apa yang aku butuhkan dan apa yang aku nggak butuhkan. Nggak bisa. Ya. Saya sendiri butuh bantuan. Ya. Saya butuh dibimbing dalam hidup rohani. Ya. Nah, kita semua butuh diberitahu, ya, dibantu dalam hubungan kita dengan Allah. Oke. Review ya sebentar, mungkin ada yang ketinggalan. Apa 7 kebiasaan itu? Pertama, persembahan pagi, ya, pagi-pagi 1 menit aja. Lalu doa hening 15 menit kurang lebih. Misa kudus 25 sampai setengah jam, ya. Lalu baca rohani 15 menit cukup. Doa rosario 20 sampai 25 menit, ya. Kalau tambah litani mungkin tambah sedikit, beberapa menit, 2-3 menit. Lalu doa malaikat Tuhan 2 menit, 3 menit, ya. Dan pemeriksaan batin sekitar 2 menit. Ini konkret ya, jadi semoga bisa membantu, ya, kita semua dalam hidup rohani. Ya.
Nah, mungkin kita bisa tanya diri kita beberapa pertanyaan berikut ini supaya ya, kalau ada yang lagi nyatet atau bisa tulis di buku jurnal pribadi dan sebagainya, atau mau jadiin pertanyaan diskusi juga bisa ya, kalau ada yang mau, kelompok kecil mungkin. Ini pertanyaan bantuan ya, supaya dari sesi ini ada yang bisa teman-teman bawa pulang gitu ya, bawa pulang udah di rumah semuanya ya. Tapi oke, pertama-tama kita harus tahu dulu gimana sih hidup rohaniku sekarang ya, apa yang aku doakan setiap hari ya, yang tadi saya tanyakan di tengah-tengah ya. Jadi mungkin kalau ada catat di HP atau apa ya, apa sih yang aku doakan? Misalnya pagi aku doa satu Salam Maria, yang aku tulis. Oke, Salam Maria pagi. Oke. Lalu aku baca Injil misalnya. Oke, Injil 20 menit. Oke, 20 menit. Ya. 20 menit. Nah, itu kita harus tahu dulu. Ya. Kita sampai mana sih sekarang? Ya. Oke. Hidup rohani itu sesuatu yang konkret. Ya. Seperti kalau orang mau turun berat badan, ya, atau orang mau keluarin ototnya, ini bodybuilding gitu ya. Dia butuh plan yang konkret. Sama, hubungan kita dengan Tuhan juga butuh plan yang konkret. Ya, bukan sesuatu yang diimprovisasi. Improvisasi itu, oh, aku doa kapan aku mau, apa aku mau, doa apa, ya doa yang aku mau waktu itu. Ya. Atau kalau ada kebutuhan aku doa, bukan. Ya. Karena doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, harus kita jalin dengan ya secara rutin. Oke. Nah, lalu kedua, ini juga penting. Ya. Jadi, aku kenal nggak seseorang yang bisa aku tanyakan tentang hal-hal rohani? Ya. Orang yang sedikit dituakan lah ya, biasanya. Ya, yang bisa membantu aku dalam hidup rohani. Kenal nggak? Ya. Ada nggak? Kalau nggak ada, bisa nggak aku cari? Ya. Aku tanya siapa? Ya. Oke. Nah, ketiga, ini juga bisa membantu teman-teman. Ya, coba dari ketujuh kebiasaan itu, kebiasaan yang mana yang belum aku praktekkan, yang mau aku mulai praktekkan besok. Ya, besok. Yang mana? Misalnya, aku nggak pernah persembahan pagi. Ya. Kenapa nggak pernah? Karena aku nggak pernah bangun tepat waktu, misalnya. Ya, nah, mungkin yang pertama harus dilakukan bangun tepat waktu, makanya. Ya. Jadi bayangkan ini, apa ya, supaya aku bisa, ini menarik ya. Jadi, supaya aku bisa jadi orang Kristen yang baik, aku perlu jadi manusia yang baik dulu. Ya. Aku perlu jadi orang yang rajin, ya, yang bangun tepat waktu supaya aku bisa berdoa ini dan itu. Kalau nggak, waktunya habis. Ya. Bangunnya udah telat, ya, terburu-buru, dan sebagainya, nggak bisa doa pagi, nggak bisa ikut misa pagi, dan sebagainya. Ya. Jadi supaya ada hubungan dengan Tuhan, aku butuh jadi orang yang rajin, yang baik dulu. Ya. Kalau itu mungkin masih kadang-kadang, kadang-kadang naik turun, ya itu dulu, ya itu dulu. Ya. Jadi coba pilih satu kebiasaan yang mau aku mulai besok. Oh, aku belum baca bacaan rohani. Ya. Aku mau mulai besok. Oke, 15 menit. Nah, ini udah agak lebih susah ya. Nanti mungkin kalau udah besok atau kapan-kapan kalau ada waktu, buat plan supaya dalam waktu setahun, setengah tahun, ya, 8 bulan, 12 bulan, 24 bulan, nggak tahu, terserah. Ya. Aku bisa memasukkan semua kebiasaan dalam hidupku. Ya. Karena yang tadi saya bilang, ketujuh kebiasaan ini adalah satu paket. Satu paket. Dia saling menunjang satu sama lain. Ya. Misalnya, misa kudus itu paling penting. Ya. Oke, aku misa kudus yang penting, yang lain nggak penting. Nggak bisa, karena untuk bisa berpartisipasi dengan baik dalam misa kudus, aku butuh ya doa hening. Ya. Aku butuh mempersiapkan diri dengan persembahan pagi. Ya. Supaya lebih paham apa itu misa kudus, aku butuh bacaan rohani. Nah, semuanya itu saling mendukung dan saling menunjang. Supaya bisa lebih mengasihi Tuhan Yesus, aku butuh mengasihi Bunda Maria, doa rosario, misalnya. Ya. Jadi semuanya itu satu paket, ya. Bukan aku pilih satu, yang lain nggak bisa. Ya. Semuanya itu kita dapatkan dari hidup santai itu seperti itu, dan kita bisa menirunya dengan ya aku juga mau membentuk kebiasaan supaya hubunganku dengan Tuhan semakin hari semakin mendalam. Ya. Sekian dari saya, semoga bisa membantu. Nggak tahu ada pertanyaan nggak? Oke, thank you so much sharing dan juga reminder-nya, Father Kenny. Semoga kita semua bisa mempraktikkan 7 kebiasaan ini. Dan menurut aku, kan sekarang ini kita lagi pada di rumah aja, dan biasanya kita suka kebosanan juga. Nah, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk mempraktekkan ya misa kudus dulu lah, misa harian. Kan juga sekarang misanya masih online.
Oke, sambil nunggu pertanyaan masuk, aku mau menyapa teman-teman yang baru join Kombas Santo Benedictus pada malam ini. Ada Ibu Senaren, pekerjaannya ibu rumah tangga dari Paroki Roh Kudus Surabaya, atau Kombas Santo Benedictus dari Bible Club Santo Petrus. Ada juga Fani dari Surabaya, tahu Kombas ini dari Instagramnya CJJ. Ada juga Frans Suharyanto dari Paroki Santa Perawan Maria. Ada juga Andreas dari Paroki Kristus Raja Medan, tahu pengajaran hari ini dari WA Sahabat Seiman. Juga ada Adi Wibowo dari Paroki Santo Joseph Pekerja Gotong-Gotong. Tahu Kombas Benedictus dari Instagram. Ada juga Monica dari Paroki Blok B Jakarta, tahu Kombas dari Sahabat Holy Land. Oke, ini banyak banget ya yang baru. Oke, anyway, sorry kalau nggak bisa dibacain satu-satu karena pertanyaan yang masuk juga udah lumayan banyak. Oke, aku bacain pertanyaan pertama dulu ya untuk Father. Yang pertama, apakah bacaan rohani ini bisa dilakukan dengan bacaan daily reading, bacaan liturgi? Buku rohaninya itu misalnya apa, Father? Oke, ini pertanyaan yang bagus dan lumayan sering ditanyakan. Ya. Nah, gimana kalau aku bacanya Injil hari itu, gitu kan? Nah, jawaban saya adalah, oke, nggak apa-apa sih, ya, nggak apa-apa. Tapi lebih baik nggak seperti itu. Ya. Kenapa? Karena kalau kita baca bacaan Injil harian, kita nggak baca itu sesuai dengan urutan dalam kitab suci. Ya. Nah, ada baiknya supaya kita bisa membentuk seperti film dalam kepala kita. Ya. Tadi saya bilang film, ya, film hidup Yesus gitu ya. Nah, kita baca berurutan sesuai dengan urutan dalam kitab suci. Ya. Nah, makanya biasanya saya anjurkan itu dibedakan. Ya. Kalau mau persiapan misa, bisa baca bacaan harian, misalnya dalam doa hening gitu ya. Kita ambil bacaan harian, lalu kita renungkan dalam keheningan. Nah, tapi kalau untuk bacaan rohani, sebaiknya kita baca secara berurutan. Ya. Nah, itu bedanya. Berurutan supaya kita punya pandangan yang kronologis, ya, kronologis tentang hidup Tuhan Yesus, lalu tentang juga surat-surat Paulus, ya, itu penting juga loh, ya. Kisah para Rasul, ya. Kalau baca ikutnya bacaan harian kan agak terputus-putus, ya. Nah, itu bedanya. Lalu buku rohani apa? Buku rohani itu bisa macam-macam, ya. Jadi misalnya buku teologi bisa, hidup Santo-Santa bisa, lalu tulisan bapak-bapak gereja bisa, lalu Bapak Paus, ya misalnya Paus Fransiskus, ya kasih katekese tentang doa misalnya, ya. Atau dia tulis ensiklik tentang lingkungan hidup. Nah, itu bisa jadi bacaan rohani. Ya. Semuanya yang berkaitan dengan hidup rohani tentang atau ajaran gereja, ya bisa jadi bacaan rohani. Misalnya kalau aku udah lama nggak belajar, kalau yang udah ikut katolisitas gitu ya, ikut fokus misalnya, aku udah lama nggak belajar tentang Tritunggal gitu ya, mau ulang lagi, aku ambil misalnya tulisan tentang Tritunggal, ya. Textbook apa gitu ya, bisa macam-macam. Tulisan Santo-Santa pastinya juga, ya. Nah, karena itu terlalu banyak pilihannya, makanya tadi saya kasih website yang namanya Delibris misalnya, yang saya kenal loh ya. Nah, itu bisa bantu kita, oh ya buku rohani yang bagus, yang cocok topik yang ini, ya, ini misalnya. Nah, kita cari bukunya, lalu kita baca. Ya. Bisa macam-macam. Nah, makanya sebaiknya tanya, karena bingung, kita sendiri bingung. Ya. Aku baca apa ya? Terlalu banyak pilihannya. Nah, makanya kita tanya pendapat orang lain. Oke, thank you, Father. Tadi ini yang nanya pertanyaannya dari Hari, semoga pertanyaannya ini sudah terjawab ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, Father, ada, oke, kalau dengerin pengajaran YouTube, masuknya mana? Spiritual reading kah, or nggak termasuk? Oke, itu kayaknya nggak termasuk salah satu dari 7 kebiasaan itu ya.
pengajaran itu pasti bagus, maksudnya, dan bisa membantu kita untuk tahu lebih banyak gitu ya. Nah, tapi ya itu beda dengan bacaan rohani. Ya, baca rohani ya bukan berarti harus lihat baca begini. Sekarang kan ada audiobook ya, jadi ada audiobook kita bisa dengar di mobil misalnya. Ya. Tapi kita tahu bahwa sumber dari baca rohani itu ya Santo Santa, ya, lalu ajaran gereja, ya, Bapak Paus, dan Perjanjian Baru. Jadi itu harus agak dibedakan, ya, agak dibedakan. Oke, thank you, Father. Ini karena tadi ada nyinggung YouTube sedikit, aku juga mau sekalian promosi. Jadi Kombas Santo Benedictus itu kita juga punya YouTube-nya. Jadi barangkali teman-teman ketinggalan atau tadi mungkin telat sedikit dan juga mau dengerin ulang, itu semua bisa langsung didengerin di YouTube Kombas Santo Benedictus. Dan juga teman-teman kalau saya udah buka YouTube dan nonton video di Kombas Santo Benedictus, jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel Kombas Santo Benedictus. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah doa hening diisi dengan mendengarkan lagu-lagu rohani? Boleh aja sih, ya boleh aja. Tapi yang terpenting adalah apakah itu membantu aku untuk berdialog dengan Tuhan. Ya. Kalau membantu, menurut saya nggak apa-apa. Ya. Menurut saya nggak apa-apa. Nah, tapi kalau itu membuat aku terganggu, ya, atau jadi jadi pasif gitu ya. Pasif itu kan berarti aku hanya mendengarkan. Ya. Jadi aku hanya begini, ini pasif nih. Ya, aku dengerin lagunya. Ya. Lalu mungkin agak tertidur sedikit. Ya, itu berarti aku nggak bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya. Nah, doa hening itu kesannya pasif sih ya. Jadi doa hening itu sesuatu yang aktif. Ya, yang aktif. Jadi pertama-tama dengan akal budi, aku lihat merenungkan sesuatu, lalu aku bertanya kepada Tuhan, ya, dan aku juga mau mendengarkan Tuhan. Ya. Doa itu dialog, ya, dialog. Bukan monolog, ya, monolog itu aku ngomong semua sendiri atau aku pasif sama sekali nggak ngapa-ngapain. Itu bukan doa yang dimaksud di sini. Nah, kalau doa lagu rohani itu menolong, ya, supaya aku berdoa, ya silakan, nggak apa-apa. Ya. Tapi yang penting itu adalah momen percakapan dengan Tuhan. Ya, aku bisa berbicara dan menantikan jawaban Tuhan yang mungkin nggak datang di saat itu. Ya. Karena kita doa lalu, kok nggak ada jawaban dari Tuhan ya? Oke, ya udah kita lanjut ke kegiatan kita yang normal. Lalu kita keluar, ya, jalan di luar atau kita lagi nyetir kemana tiba-tiba, loh kok terpikir sesuatu ya? Atau aku jadi paham tentang sesuatu. Nah, itulah cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Oke, thank you, Father. Mungkin kalau seandainya ini yang nanya, mungkin mau dengerin lagu rohani, mungkin itu boleh dimasukin ke habit ke-8, jadi denger lagu rohani. Jadi ada 8 habit. Anyway, pertanyaan selanjutnya, Father, kalau morning offering dan silent prayer itu apakah bisa menyatu dalam ibadat pagi? Karena pengalamanku pernah mengikuti ketika live di pertapaan OCSO Rawaseneng. Itu oke. Jadi yang nanya tadi ya, saudara yang bertanya tadi itu berbicara tentang ibadat pagi. Nah, kita tahu bahwa ada satu set doa yang namanya adalah brevier. Ya. Brevier itu isinya ada ibadat bacaan, ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, dan ibadat penutup atau ibadat malam, ya, kompletorium. Nah, tadi saya nggak sebut sama sekali ibadat pagi. Ya, kalau teman-teman perhatikan, ya. Mungkin ada yang belum tahu ya, jadi ibadat seperti itu isinya adalah mazmur. Ya. Dan awal dari sejarah ini, kalau teman-teman lihat di balik saya, ini yang saya tunjuk ini satu set ibadat harian. Ya, jadi ini ada 4. Ya, 4. Itu 4 buku yang saya perlukan untuk saya doakan. Nah, ibadat harian ini, ya, atau Divine Office, ya,
atau brevier itu diwajibkan bagi para klerus, ya. Para klerus mulai dari tabisan diakon. Jadi mulai sejak saya ditabisan diakon misalnya, saya sudah berjanji untuk mendoakan ibadat harian secara penuh. Secara penuh itu berarti ya ibadah bacaan, ibadat pagi, siang, sore, dan malam. Okay? Dan para biarawan, biarawati juga mendoakannya. Nah, kenapa tadi saya nggak sebut? Oke, saya biasanya nggak menganjurkan doa brevier untuk yang hidup di tengah-tengah dunia, ya, untuk umat Kristiani awam. Oke, kenapa? Ya bagus sih, boleh sih, ya banyak yang mendoakan, ya. Banyak yang saya tahu suami istri misalnya yang mendoakan ibadah harian, nggak apa-apa. Tapi bagi saya ini pendapat loh ya, ini pendapat dan boleh berbeda dan saya tahu ada orang yang berbeda. Ya. Bagi saya lebih penting ketujuh kebiasaan tadi. Ya. Jadi lebih penting menyisihkan waktu untuk melakukan yang tadi itu daripada melakukan ibadat harian. Ya. Jadi ibadah harian itu supaya teman-teman ada ide ya. Kalau semuanya di total itu sekitar 50 menit. Ya, 50 menit. Ya, kalau total semua yang tadi 5 waktu itu 50 menit. Ya. Nah, nggak semua orang yang beraktivitas secara penuh ya bisa sisihkan plus lagi 50 menit dari 1,5 jam yang udah diberikan untuk ketujuh kebiasaan tadi itu. Ya. Nah, semua orang punya waktu sebanyak itu. Nah, bagi saya lebih penting dan lebih membantu bagi hidup orang-orang Kristiani di tengah-tengah dunia yang bukan biarawan, ya, dan bukan imam. Ya. Harus bedain ya. Jadi saya tahu ada kadang-kadang kita terpengaruh ya, terpengaruh lihat hidup yang hidup di biara, ya, oh wah kayak gitu ya doanya. Aku juga mau doa kayak dia. Loh, keadaan hidup kita beda loh. Ya. Saya sebagai imam pun nggak bisa saya berdoa sebagai biarawan. Saya bukan biarawan. Ya. Karena saya hidup di tengah-tengah dunia. Nah, teman-teman juga punya keadaan hidup masing-masing, ya, kerja, punya keluarga, dan sebagainya. Nah, doa itu, ya, kalau kata Santo Josemaria itu seperti sarung tangan, ya, sarung tangan. Saya termasuk, ya, kalau waktu saya di Roma, ya, kalau saya naik bus, saya harus bawa sarung tangan. Karena saya nggak mau pegang itu pakai tangan saya. Ya. Jadi saya takut banget. Jadi saya selalu bawa sarung tangan. Nah, sarung tangan itu kalau dipakai, yang karet gitu ya, itu pas di tangan. Ya, selalu pas di tangan. Nah, ketujuh kebiasaan yang tadi itu seperti sarung tangan. Ya. Keadaan hidupmu seperti apapun, dia bisa pas. Ya. Oh, aku nggak bisa baca Injil di pagi hari. Oh, tapi aku bisa di malam hari. Ya. Aku nggak bisa misa pagi. Ada misa sore. Ya. Jadi selalu bisa disesuaikan dengan hidup kita masing-masing, apapun keadaannya. Nah, beda dengan ibadat harian. Ibadat harian itu ya lebih ada strukturnya. Ya. Nah, itu lebih cocok untuk hidup biarawan dan tentunya mereka yang sudah berjanji untuk mendoakannya, termasuk saya. Ya. Jadi, nah saya tahu ada yang mendoakan, tapi saya lihat kok kadang-kadang, wah cukup menuntut loh, tambah 50 menit, ya, itu lumayan banyak. Ya. Apalagi kalau mau didoakan full. Ya ada sih yang cuma doain ibadah paginya, ada yang cuma doain ibadah sorenya, ya nggak apa-apa, itu baik, ya, baik. Tapi saya cuma bilang di sini bahwa pendapat saya adalah 7 kebiasaan tadi itu lebih penting dan coba itu dulu. Ya, nanti mungkin kalau ada waktu lebih, ya, waktu lebih mungkin bisa lebih buat keluarga, ya, oke. Atau ada yang mau coba ya ibadah pagi, oke, ya nggak ada salahnya. Tapi coba dulu yang 7 itu. Nah, pertanyaan tadi adalah kalau saya nggak salah ingat dan kalau saya belum lupa, ya, bisa nggak doa hening dan morning offering atau persembahan pagi itu digabung ke dalam ibadah pagi? Jawabannya adalah enggak, karena itu hal yang berlainan. Ya. Ibadah pagi itu isinya mazmur kan, saya bilang ada 2 mazmur dan 1 kidung, ya, dan 1 bacaan dan sebagainya. Nah, itu adalah bukan doa hening, ya, bukan doa renungan atau meditasi di mana kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena percakapan itu nggak ada formulanya. Ya. Kalau saya ajak teman saya, oh ya kita ketemuan yuk, santai, hangout, ya, ngobrol di kafe atau di mana, saya nggak bawa rumus, ya, saya nggak bawa agenda. Nah, kita juga butuh selain doa-doa yang ada rumusnya, kita butuh doa-doa hening di mana aku bercakap-cakap dengan Tuhan tanpa agenda, ya, tanpa rumusan, ya, di mana aku bisa bercakap sebagai sahabat dengan Tuhan. Jadi itu beda. Lalu apalagi persembahan pagi itu beda banget sama ibadah pagi. Ya. Persembahan pagi itu aku, ya, tindakan pertama aku di pagi hari untuk
memberikan seluruh hariku kepada Tuhan. Ya. Jadi itu beda ya, itu harus dibedakan. Nah, mungkin kalau tadi yang nanya, saya nggak tahu siapa ya, jadi ini anonim. Kalau misalnya, oh, aku kalau gitu ibadat pagi aja deh. Nah, saranku adalah persembahan pagi dulu dicoba dan doa hening. Ya. Itu dulu. Itu sekali lagi itu pendapat saya loh ya. Ada orang yang berbeda, ya nggak apa-apa. Tapi pendapat saya adalah yang daripada doa berakhir, lebih baik lebih dulu ya mencoba ketujuh kebiasaan tadi itu. Father, ini aku mau selipin pertanyaan karena kayaknya lumayan berhubungan pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Nina. Boleh? 7 habits apakah harus selalu berurutan dan apakah selalu harus pagi hari? Nggak harus berurutan. Ya. Nah, yang ada waktu pasnya adalah yang kalau saya nggak salah ingat ya cuma 2. Ya. Jadi persembahan pagi itu pasti pagi, dan pemeriksaan batin itu biasanya malam, kalau nggak ya agak sore. Karena kalau pagi aneh ya, kan aku belum berbuat apa-apa. Gimana? Apa yang mau diperiksa? Ya, oke. Nah, itu 2 itu yang kayak punya waktu khusus. Yang lainnya bebas. Ya. Dan nggak harus pagi. Nggak harus pagi. Ya, bebas. Nggak ada waktu yang, harus doa rosario hari. Sorry. Malaikat Tuhan itu ada waktunya. Ya. Malaikat Tuhan ada waktunya. Jadi jam 12. Yang lainnya, seingat saya tadi bebas. Ya. Bacaan bebas. Misa kudus bebas, doa hening biasanya itu ya pagi sebelum misa gitu ya, karena itu baik untuk menolong kita sebelum misa. Lalu apalagi tadi ya rosario juga waktunya bebas ya. Itu ya. Jadi nggak harus berurutan. Oke, lompat-lompat nggak apa-apa, yang penting 7 habits-nya tetap dilakukan. Oke, Father, ini pertanyaannya masih banyak. Lanjut ya, Father ya? Boleh. Oke. Next. Ini ada pertanyaan, itu selalu sama atau mirip-mirip isinya. Ini kayak pertanyaan kita semua nih kayaknya. Karena apanya? Tadi kata pertamanya kepotong. Kita kalau doa tuh tiap itu Father tiap hari. Kayak udah ada template-nya. Iya. Ini maksudnya doa ini bukan? Mungkin maksudnya doa harian. Doa harian, kayak mungkin doa malam atau kayak doa pagi gitu. Kayak selalu sama isinya. Ini aku nge-hang ya? Apa Father yang nge-lag? Halo, sekarang aku bisa didengar? Ya bisa, Father. Bisa. Nah, oke, memang ada doa itu misalnya Father putus-putus ya? Karena putus-putus suaranya. Sinyalnya kurang bagus. Halo, Father. Oke, sepertinya Father lagi ada koneksinya sedang lagi ada. Halo, sekarang? Oh ya, yes, Father. Sekarang oke nggak? Oke. Ya, sorry. Itu kayaknya gangguan internet tuh. Sekarang giliran aku ya. Oke, ini udah balik lagi ya. Nah, emang ada doa yang ada rumusannya ya. Jadi, nah itu it's okay. Kita kalau doa pagi ada rumusannya, doa sebelum tidur ada rumusannya. Nggak apa-apa. Tapi itu nggak termasuk doa hening yang tadi saya sebutkan. Ya. Doa hening itu doa tanpa rumusan. Ya, di mana aku bercakap-cakap sama Tuhan secara bebas. Ya. Nah, itu perlu dibedain. Ya. Misalnya, doa makan. Ya, doa makan ada rumusannya. Biasanya kan sama terus kan. Ya, itu okay, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi kita perlu ada waktu untuk, cuma bercakap-cakap sama Tuhan tanpa rumusan. Ya, itu bedanya. Ditambah.
Oke, jadi sebenarnya nggak apa-apa ya, Father, cuman nggak masuk ke dalam seven habits itu ya, doanya Iya, berarti. benar. Nah, dalam seven habits itu juga ada yang ada rumusannya. Ya, misalnya Doa Rosario. Doa Rosario jelas udah ada rumusannya. Ya. Kita udah tahu ya, Bapa Kami seperti apa, Salam Maria, kemudian kita tahu semua itu. Jadi dalam seven habits itu ada kombinasi gitu ya. Ada yang ada rumusannya, ada yang nggak ada gitu. Father, sorry, aku nyamber ya, Ipan, sorry. Father, biasanya kan kalau misalnya kita setiap malam sebelum tidur pasti kita doa gitu ya. Kalau misalnya kita udah melakukan seven habits ini satu hari itu dan udah melakukan pemeriksaan batin, tapi kita udah nggak doa malam lagi, itu berarti nggak apa-apa. Kadang-kadang suka merasa bersalah gitu. Oh, oke. Ya, sebenarnya ada doa khusus yang biasanya umum didoakan sebelum tidur misalnya ya. Tapi tadi aku nggak sebut karena aku mau bulutin jadi 7 gitu loh supaya kamu diingat ya. Tapi misalnya ada kebiasaan doa 3 Salam Maria sebelum tidur, itu bisa didoain ya. Atau kalau punya doa ya, misalnya doa pakai kata-kata sendiri yang udah rumusannya kurang lebih udah sama tiap hari, nggak apa-apa ya. Jadi ada baiknya sih, maksudnya sebelum tidur ya ada kebiasaan Kristiani umum ya, bahwa ya orang Kristiani sebelum tidur ya berdoa dong ya, minta Tuhan supaya dilindungi selama tidur, supaya dijaga kemurniannya dan sebagainya. Ya itu ya perlu. Nah bentuknya bebas. Tapi yang umum yang banyak dilakukan itu misalnya 2-3 Salam Maria ya, yang dianjurkan. Terus ya kalau ya doa pribadi singkat ya nggak apa-apa, bagus dong, ya, bagus. Nah plus tadi pemeriksaan batin. Ya. Oke, thank you, Father. Soalnya kan kadang-kadang kalau kita yang udah punya anak tuh maunya kan doa bareng sama anak-anak kan gitu. Ya. Nah, kalau yang punya keluarga ini ke-7 ini kayak punya levelnya kayak terangkat gitu ya, kalau bisa sama-sama didoain ya, misalnya ya misa pasti sama-sama, rosario bisa sama-sama ya. Itu bisa jadi sesuatu yang bagus ya, kebiasaan dalam keluarga. Oke, thank you, Father. Sip, sama-sama. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, Father. Oke, Father Kenny Ang, saya dulu sering doa Rosario saat menjadi anggota Legio Maria. Beberapa tahun terakhir ini saya lebih sering berdoa Koronka Kerahiman Ilahi. Mengapa Father Kenny tidak memasukkan doa Koronka dalam Seven Habits? Oke. Benar, saya nggak masukkan itu dalam Seven Habits. Ya. Itu banyak didoakan memang ya, dan devosi yang dipopulerkan atau berasal dari Santa Faustina Kowalska ini juga populer. Kita tahu misalnya ada Santo Maximilianus Kolbe ya, yang mempopulerkan dan sebagainya. Dan Koronka itu bagus ya, bagus. Nah, tapi kalau di antara semua devosi ya, jadi devosi itu ada banyak ya, Nah, di antara semua devosi Kristiani, saya belum ketemu devosi yang lebih ya dipopulerkan, didukung, diajarkan oleh para paus, para santo, ya, santo-santa yang lebih dari Rosario. Ya. Coba jumlah ensiklik ya para paus tentang Rosario, itu nggak ada yang bisa ngalahkan. Ya. Nggak ada devosi lain yang lebih dipopulerkan ya oleh para paus daripada Rosario. Jadi kalau mau ditanya, devosi apa sih yang udah ya teruji dan didoakan oleh lebih banyak ya orang Kristiani sepanjang segala masa? Jawabannya adalah Rosario. Nah, ini saya bukan bilang Koronka Kerahiman Ilahi itu nggak penting atau jangan didoakan, itu saya nggak bilang itu sama sekali ya. Dan tentunya itu bagus banget ya, Kerahiman Ilahi, Santa Faustina. Tapi kalau dilihat ya dari sepanjang sejarah, mana yang lebih, dan Bunda Maria selalu minta supaya kita berdoa Rosario ya, secara eksplisit ya. Nah, banyak lagi yang bisa kita katakan tentang Rosario ya. Jadi kalau mau ditanya kenapa saya nggak masukkan Koronka, ya bukan karena saya nggak mau atau saya bilang itu nggak penting, bukan. Tapi karena Rosario lebih secara eksplisit ya diminta oleh Bunda Maria dan diajarkan
dan dipopulerkan, disebarkan oleh santo dan santa dan oleh paus yang nggak terhitung jumlahnya. Ya. Dari Paus Pius ke-9 ya, dan sampai sekarang ya, itu udah 8-9 abad ya, dari Domingo de Guzman. Ya. Jadi itu alasannya. Oke, Father, ini karena tadi ada nyinggung doa koron. Pertanyaan pribadi. Jadi kan yang maksudnya lagi perlu didoain karena lagi sakit. Terus aku suruh keluarga untuk doain koronka tiap hari. Cuman ada salah satu keluarga aku yang bilang katanya sebaiknya apa nggak usah dulu doa koronka karena katanya udah lewat masa pasca atau apa, jadi kayaknya udah ini gitu, kayak udah nggak perlu didoain lagi doa koronka. Jadi sebenarnya kalau doa koronka itu Father emang ada waktu sama yang ini doain masa pasca atau prapaskah. Oh, mungkin ini udah. Yang aku tahu sih nggak ada ya. Ya, jujur aku nggak terlalu tahu banyak tentang doa koronka kelahiman ilahi. Ya, itu aku harus bilang. Tapi selama ini yang aku tahu dan aku pernah mendoakan juga ya, nggak ada masa khususnya. Ya, itu kan devosi kepada kelahiman ilahi. Jadi boleh kapan aja sih sebenarnya. Okay. Ya, tapi ini aku harus cek ya. Jadi ini aku nggak terlalu yakin. Tapi yang setahu aku nggak terkait masa tertentu. Jadi kapanpun tepat dan boleh didoakan. Oke, thank you, Father. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Father dari rumah ke gereja, terus ke rumah, dalam mobil doa Bapa Kami dan Salam Maria, plus doa itu didaraskan sambil olahraga pagi. Bagaimana, Father? Ini jujur aku kurang ngerti sama pertanyaannya. Mungkin kalau sendiri aku bacain salah, mungkin yang kasih pertanyaan boleh unmute mic-nya. Aku takut salah. Yang aku paham sih, maksudnya boleh nggak sih doa di mobil gitu ya, atau sambil olahraga pagi ya? Bener ya, gitu ya, Jen? Kayaknya sih begitu, Father. Kurang lebih ya? Ya, oke. Jawabannya nggak apa-apa. Ya, jadi doa di mobil. Ya. Di mobil itu waktu yang sangat baik buat berdoa ya. Jadi ya sekarang saya nggak commute ya, jadi saya nggak kemana-mana maksudnya. Tapi kalau dulu saya harus ngajar di tempat lain gitu ya. Atau waktu saya di Roma misalnya saya harus naik kereta, ya, harus naik bus. Saya doa rosario, ya, saya bisa baca bacaan rohani, dapat 5 menit misalnya ya, yang perjanjian baru. Ya. Nggak apa-apa. Terus olahraga sambil doa. Oke, nah ini sebentar. Ini agak harus dibedain ya. Misalnya gini, boleh nggak aku berdoa sambil olahraga? Ya. Atau aku berolahraga sambil berdoa? Itu dua hal itu agak berbeda ya. Bisa bedain ya, maksudnya. Oke, benar, boleh dong, pasti boleh ya berolahraga sambil berdoa. Masa aku larang? Masa saya bilang kamu pas olahraga jangan berdoa ya, nggak boleh doa Bapa Kami, nggak boleh doa Salam Maria. Boleh dong, ya boleh, pasti boleh. Tapi jangan sampai nggak ada waktu lain yang disisihkan khusus buat Tuhan. Ya. Aku saking pelitnya sama Tuhan sampai waktu yang dipakai buat olahraga itu sekalian deh aku pakai buat doa gitu ya. Jadi ini kadang ini jebakan buat banyak orang loh ya, maksudnya saya sendiri juga bisa terjebak seperti itu ya. Jadi aku sambil aja deh, maksudnya ini mumpung ada ini ya, sambil ini aku bisa sambil doa gitu ya. Loh, nggak ada yang larang kamu untuk berdoa ketika kamu melakukan hal lain. Tapi jangan sampai kamu bisa sisihkan waktu buat olahraga, tapi nggak bisa sisihkan waktu khusus buat Tuhan. Ya. Eksklusif hanya untuk Tuhan. Nah, itu berarti kita agak pelit sama Tuhan. Ya. Nah, untuk tahu batasnya di mana, itu harus agak jujur sama diri sendiri. Ya. Tanya, loh, ini aku maksudnya lagi pelit, hitung-hitungan sama Tuhan, atau aku sungguh-sungguh udah mencoba sebaik mungkin. Kalau nggak bisa, ya udah. Ya.
kalau satu-satunya waktu yang bisa kamu gunakan buat berdoa adalah waktu kamu lari pagi, ya sudah, ya, daripada nggak ada. Tapi jangan sampai itu karena kita pelit sama Tuhan. Ya. Oke, semoga yang bertanya terjawab ya pertanyaannya. Oke, ini next kita ada pertanyaan dari Queen. Queen nanya, Father mau nanya dong gimana kalau kita decide untuk nggak ngelakuin beberapa dari seven habits ini setiap hari. Misalkan decide untuk tiap hari nggak misa kudus setiap hari, cuman misa minggu aja gitu. Apakah ada efek buruk untuk kehidupan rohani kita dibanding orang yang willing untuk melakukan semua 7 prayer habits? Oke, berarti ini pertanyaannya maksudnya tiap hari atau nggak tiap hari Kalau gitu aku ya? putus-putus ya? Agak sih, tapi masih aku bisa menangkap masih pertanyaannya. Bener nggak? Maksudnya ini aku tiap hari atau nggak tiap hari gitu ya? Bukan, Father deh, kayaknya lebih ke itu. Lebih ke Akwi, boleh nggak nanya langsung, Akwi? Boleh. Jadi pertanyaannya, tadi kan kita ngomongin 7 prayer habits, dan itu aku yakin itu hal yang baik untuk semua umat Kristiani untuk lakukan, untuk jadiin habits. Tapi, ini ngomong soal kompromi juga ya. Gimana kalau kita decide untuk nggak ngelakuin salah satu atau beberapa dari 7 habits itu? Kayak contohnya, misalkan aku nggak rosario setiap hari, atau aku nggak holy mass setiap hari, cuman hari Minggu doang gitu. Apakah ada efek buruknya untuk kehidupan rohani kita dibandingkan sama orang-orang yang willing untuk ngelakuin 7 habits itu? Karena walaupun aku tahu itu hal yang baik, tapi aku yakin banget nih kalau sekarang aku bilang iya gue lakuin itu omdo. Belum tentu abis ini aku rosario gitu. Jadi aku mau tahu apakah memang kalau kita decide secara nggak sadar nggak ngelakuin salah satu dari 7 itu, apakah ada efek buruknya gitu? Pertanyaannya bagus nih. Gimana ya jawabnya? Buruk sih menurutku enggak ya. Maksudnya, loh kalau orang punya niat baik untuk melakukan, aku seminggu sekali rosario, loh itu niatan baik kan. Ya, kalau niatan baik itu nggak bakal membuat kita jadi lebih buruk dong. Ya. Menurutku sih enggak. Ya, menurutku enggak. Tapi ada tapinya. Maksudnya tadi kamu bilang misalnya rosario gitu ya. Ya yang diminta misalnya oleh Bunda Maria ya di Fatima itu tiap hari. Ya, Bunda Maria bilang doain ya setiap hari untuk ya doakan rosario setiap hari untuk kedamaian dunia. Ya. Jadi ada nilai apa ya? Misalnya kamu bayangin, oh ya kita semua punya mama ya, misalnya kalau mama kita minta sesuatu gitu ya, tolong ya kamu tiap hari apalah minta tolong sesuatu gitu ya, mama kita minta tolong sesuatu, lalu kita bilang ya udah seminggu sekali deh gitu ya. Ya nggak apa-apa, maksudnya ya daripada enggak gitu ya, daripada enggak. Tapi mama kita minta setiap hari loh, ya. Jadi mungkin gini, pertanyaannya bukannya apakah aku jadi lebih buruk gitu ya, tapi pertanyaannya adalah mungkin alangkah baiknya ya, gimana ya kalau aku mau jadi lebih baik gitu ya. Aku bakal berusaha buat tiap hari. Nah di sisi lain, kalau memang maksudnya keadaan belum memungkinkan gitu ya, atau ya emang harus pelan-pelan ya, tadi salah satu poin saya adalah step by step ya. Jadi bukan langsung mungkin nggak langsung tiap hari ya, tapi pelan-pelan mungkin seminggu sekali dulu ya. Tiap Sabtu misalnya, tiap Sabtu itu kan diberikan kepada Bunda Maria ya. Mungkin aku rosario tiap Sabtu dulu ya, terus tambah sehari lagi ya, mungkin dalam 2-3 tahun aku jadi tiap hari gitu ya, jadi pelan-pelan. Nah tapi menurutku sih bukan aku lebih buruk dari yang setiap hari ya, mungkin cara pandangnya lain ya, tapi sebisa mungkin gitu ya, sebisa mungkin aku mau bisa memenuhi permintaan Bunda Maria atau mencoba lebih tekun gitu ya. Nah pertanyaannya juga adalah misalnya gini ya, kalau ditanya kamu
rutin nggak sih nge-gym gitu ya, atau olahraga gitu ya. Kalau kita bilangnya seminggu sekali itu lumayan sih ya. Tapi mungkin rutin yang benar-benar rutin itu tiap hari ya. Jadi aku tiap hari jalan pagi gitu ya. Kalau misalnya ya jalan pagi tiap hari itu rutin gitu ya. Nah kita juga kalau mau punya kerutinan gitu ya, rutinitas dalam hidup doa itu mungkin frekuensinya juga harian gitu ya. Nah itu mungkin jadi goal kita ya. Belum tentu kita langsung bisa tiap hari itu ya. Tapi ya pelan-pelan, dan pelan-pelan itu udah satu step lebih maju ya, membuat kita lebih baik dari sebelumnya ya, bukan jadi lebih buruk. Jadi menurutku sih bukan ya. Oke, tipsnya pelan-pelan tapi pasti. Next pertanyaannya, ini 2 pertanyaan terakhir ya, Father. Selanjutnya, bagaimana pandangan Kenny terhadap pendapat bahwa kalau doa yang penting jangan sampai kita merasa terbeban. Doa rosario memang relatif panjang dan kadang kita susah fokus walau hanya 25 menit saja. Oh itu ya pertanyaannya gitu ya. Maksudnya ya. Apakah doa itu jangan sampai membebankan kita gitu, kurang lebih ya, benar nggak sih? Iya, iya, iya. Iya, oke. Bentar. Beban ya. Oke, itu harus dibedakan dari malas loh ya. Maksudnya gini, doa itu nggak gampang ya, doa itu nggak gampang. Jadi saya juga tahu dari orang-orang yang udah bertahun-tahun menjalankan habit seperti ini gitu ya, tetap susah ya, udah tua ya, tetap kadang-kadang nggak punya keinginan untuk berdoa. Jangan sampai kita anggap, loh hari ini aku merasa terbeban buat berdoa, makanya aku nggak berdoa ya. Nah itu berarti loh aku menggantungkan Tuhan ya, menggantungkan hubunganku pada dengan Tuhan pada mood ya, mood aku hari ini kurang mood, jadi nggak usah deh gitu ya. Nah itu bukan cara kita buat misalnya memperlakukan anggota keluarga loh misalnya ya. Jadi hari ini aku lagi nggak mood untuk mencintai suami gitu ya. Jadi aku break dulu deh sama suami. Enggak kan, nggak bisa kayak gitu. Maksudnya dengan keluarga kita nggak seperti itu ya, dengan teman juga kita nggak seperti itu ya. Nah berarti dengan Tuhan pun kita nggak boleh seperti itu harusnya ya. Nah makanya yang penting itu ya, ini juga anjuran Santo Santa ya. Jadi bukan doa itu perlu ada waktunya ya. Ini tips yang belum tadi aku belum sebutin ya. Misalnya doa hening. Kalau aku tentukan 15 menit ya 15 menit, jangan lebih jangan kurang ya. Kita tuh kadang kan gini, waduh hari ini aku merasa aku terangkat ya ke surga ya. Kalau bisa kaki udah nggak nempel tanah tuh ya. Doa aku benar-benar dalam banget ya, sampai kepalanya miring-miring gitu ya. Nah makanya aku hari ini doa mau setengah jam ya. Biasanya 15 menit, tapi hari ini aku setengah jam, bahkan 1 jam pun aku mampu gitu ya. Nah tapi pas kita mungkin lagi ada kesulitan, lagi sibuk, lagi jenuh, kita nggak doa sama sekali, nggak bisa seperti itu ya. Inilah poinnya kebiasaan ya. Aku doa 15 menit, ada mood atau nggak ada mood ya. Hujan terik, aku mau sempatkan 15 menit ya. Jangan sampai gara-gara aku lagi on fire nih ya, habis retret 2 jam doa, habis itu langsung 0 gitu ya. Nggak. Kita coba untuk konsisten ya. Nah beban itu bukan kita lihat sebagai loh ini halangan gitu ya, bukan. Tapi beban itu sesuatu yang kita lihat, kalau ini berat berarti aku mau melakukan demi cintaku pada Tuhan ya. Sama seperti kalau aku mencintai ya, kalau mama ya, seorang ibu gitu ya, seorang mama punya anak, ya terbeban nggak sih? Terbeban ya. Maksudnya punya anak itu nggak gampang ya. Karena saya juga baru punya keponakan kan ya, 6 bulan. Saya lihat ya gimana ngurusnya ya, gimana membesarkan seorang anak gitu ya. Ya, bangun tengah malam dan sebagainya, itu bukan sesuatu yang gampang. Apakah dia terbeban? Terbeban. Tapi dilakukan nggak? Bangun nggak dia? Bangun. Ya, bangun. Ada ipar saya bangun. Ya. Karena cinta kasih. Makanya dasar dari semuanya ini, tadi kita awali kan sesinya dari cinta Allah pada kita. Nah, kalau aku mau balas,
meskipun aku merasa berat, aku lakukan. Ya, karena Tuhan udah mengasihi aku sedemikian besarnya, masa sih aku nggak bisa kasih 15 menit atau 10 menit, ya. Oke, jadi kalau mau berdoa, kalau bisa merasa terbebani nggak apa-apa, tapi harus tetap dilakukan gitu ya, Father ya? Benar, terbebani nggak apa-apa, semua orang terbeban. Yang punya kerjaan terbeban, yang punya keluarga terbeban, ya. Tapi tetap dilakukan karena kita tahu bahwa di balik itu ya, ada cinta yang besar. Betul. Oke, Father, ini ada pertanyaan terakhir karena sudah jam segini juga. Ini ada pertanyaan terakhir. Bagaimana pendapat Father doa koronka digunakan untuk orang meninggal? Lebih baik rosario atau koronka untuk orang meninggal? Thank you, Father. Oke, menurut saya dua-duanya boleh sih. Maksudnya, jadi apa ya? Ada sih doa-doa khusus buat orang. Ada sih doa-doa yang khusus buat orang yang meninggal ya misalnya. Tapi menurut saya sih kedua doa itu bisa sih buat orang, ya, apalagi kalau kita punya intensi khusus gitu ya. Dua-duanya bisa kok. Nggak ada yang lebih unggul, lebih kuat gitu ya. Nggak. Dua-duanya bisa. Yang penting ya kita mau doakannya ya, untuk orang itu gitu ya. Father minta doa dan berkat penutupnya ya. Duh, aku nge-lag lagi. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas perjumpaan yang boleh kami alami pada malam hari ini. Bantulah kami untuk semakin bisa berteguh dalam hidup doa kami, sehingga semakin hari hubungan kami dengan Dikau semakin mendalam. Dan kami semakin dimampukan untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih ya semuanya. Jangan ada yang sakit ya. Semuanya baik-baik. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Father.